Tentunya menjadi seorang wanita bukanlah suatu pilihan karena tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa atau dengan dapat memilih jenis kelamin yang dimilikinya. Tapi untuk menjadi seorang wanita yang berkemenangan adalah sebuah pilihan yang bisa diambil oleh para wanita. Sebagai seorang wanita, saya tahu kodrat saya untuk menjadi istri buat suami, menjadi seorang ibu buat anak-anak, menjadi ibu rumah tangga. Tapi pada saat yang bersamaan juga punya kesempatan untuk memilih menuruti panggilan Tuhan dalam hidup saya menjadi seorang hamba Tuhan. Buat para wanita di luar sana, ada juga mungkin yang memilih menjadi wanita karir. Apapun pilihan kita harus pastikan bahwa hidup kita bisa seimbang dan kita bisa memainkan kodrat kita, peran kita dengan sebaik-baiknya. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya Debbie Katarina. Dalam episode Wanita Berkemenangan, ada kemauan, ada jalan. Ya, jangan lupa juga bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik @anugerah-ministries dan jangan lupa tentunya untuk subscribe. Dan kalau Anda percaya bahwa acara ini bisa menjadi berkat, jangan lupa untuk share ulang kepada WhatsApp group atau teman-teman dan keluarga Anda tentunya. Ya. Oke. Kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, oleh karena itu kita akan menampilkan satu orang narasumber yang pasti akan menjadi berkat. Siapa nih, Deb? Namanya Julie dan nanti dia akan sharingkan kepada kita bagaimana dia bisa menemukan ide untuk mengembangkan bisnis asinan mewah. Untuk itu pemirsa, mari bersama-sama dengan kami kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Memiliki kehidupan yang berkemenangan merupakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk ketika Anda dilahirkan menjadi seorang wanita. Bukan berarti Anda tidak bisa berkontribusi bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar. Dalam episode Wanita Berkemenangan telah hadir di studio Storehouse, Ibu Julie. Memulai usaha asinan mewah dengan ide kreatif dan menarik. Beliau melakukan inovasi, membuat asinan dengan buah-buah import yang menghasilkan cita rasa berbeda dari asinan biasanya. Ibu dari 4 orang anak ini juga aktif dalam pelayanan kaum wanita dan pelayanan sosial lainnya. Bersama sang suami, beliau membangun usaha serta melayani bersama. Apa sih rahasia dari kehidupan Ibu Julie ini sehingga beliau dapat kreatif dalam menciptakan usaha baru? Saksikan kesaksian selengkapnya sesaat lagi hanya di Good News Program. Aku pun waktu itu sempat pergi ke Thailand sama suami. Seriously? Hanya untuk beli rambutan. Kebetulan kita jalan. Aku bilang aku mau bisnis sampingan nih Tuhan. Aku bilang dan doa itu secara nggak langsung Tuhan jawab secara proses ya. Dan aku dipertemukan dengan bisnis asinan ini. saudara dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai
dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Ada kemauan, pasti ada jalan. Pemirsa sekalian, Anda sedang menyaksikan Good News dalam satu serial yang sangat menarik, yakni Wanita Berkemenangan. Nah, kita akan langsung kepada narasumber kita hari ini, yakni Julie. Silakan, Deb. Ya, shalom Julie. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Iya. Nah, sebelumnya mau berkenalan dulu sama Julie. Oke. Silakan diceritakan latar belakangnya seperti apa sebelum memulai usaha asinan. Nama aku Julie, aku mempunyai 4 orang anak, 1 wanita dan 3 pria. Dan suami aku bernama Octaviurdi, dan latar belakang aku pada saat bikin asinan ini semua datangnya dari hikmat Tuhan ya. Bukan dari kepintaran aku sendiri sih, dan sehingga memotivasi aku ya udah aku mau berjalan bersama Tuhan gitu. Waktu itu sebelum punya bisnis ini, dalam kehidupan sehari-hari Julie sebagai ibu rumah tangga aja Ibu atau rumah memang sudah tangga. punya bisnis? Iya, ibu rumah tangga, dan aku mempunyai satu usaha ikut suami ya, garment. Oh, bantu suami. Iya, di Oke, Tanah terus? Abang, dan aku berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mempunyai banyak waktu yang senggang selain aku terlibat dalam satu komunitas pelayanan BFF, Ya. dan juga aku juga banyak waktu senggang. Aku bilang aku mau bisnis sampingan nih Tuhan, aku bilang dan doa itu secara nggak langsung Tuhan jawab secara proses ya, dan aku dipertemukan dengan bisnis asinan ini. Tahun berapa itu dulu mulainya? Itu sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kok bisa, maksudnya dari semua waktu yang senggang kok bisa masuk ke kuliner bisnis sebagai pemilihan tuh apa kriterianya waktu itu? Pengen tahu kita. Semua sih terjadi begitu aja ya, karena proses perjalanan bersama Tuhan Yesus sendiri, dan aku tuh memang hobinya bikin something yang different gitu loh, yang berbeda lah. Jadi Memang suka masak? Masak sih aku bisa lah, tapi aku nggak gitu hobi masak. Oke, terus kemudian? Jadi aku iseng coba-coba ya kan, ikutin kuliner-kuliner yang ada di Thailand kan, dengan cita rasanya manis, asam, asin, dan memang itu favorit aku, cita rasa seperti itu. Dan Oh, I see. aku coba, oh iya ya, kenapa enggak gitu loh, dengan asinan bikin yang lain daripada yang lain. Biasanya dengan buah-buah yang di pasar, tapi aku dengan buah-buah yang ada di supermarket yang Nah, mewah. untuk pemilihan namanya ya kan, asinan mewah. Kenapa diberi mewah gitu? Apakah karena mau menembus pasar tertentu? Seperti yang aku bilang ya, jadi bukan nama ini mempunyai satu arti. Kenapa mewah? Jadi setiap customer yang beli juga memang terlihat di dalam satu packaging buahnya itu yang kita rangkai sedemikian rupa. Itu ada kiwi, strawberry, ada plum, ada blueberry, ada burberry, ada raspberry. Jadi memang benar-benar yang buahnya Kelas yang yang high. atas. Oke. Iya, iya. Dan kemudian tentunya dari harga. Kalau namanya mewah, Iya. tentunya harganya pasti nggak murah dong. Iya. Karena kalau kita tahu asinan itu banyak orang rata-rata bilang ini makanan rakyat lah. Iya. Ya kan, jadi istilahnya kalau kita mulai dari di pinggir jalan sampai di restoran pun, kalau resto Indonesia, cita rasa Nusantara biasanya Iya, gitu ya, pasti ada satu menu yang namanya asinan. Nah, yang membedakan dengan asinan mereka kebanyakan dengan asinan di sini ini apa? Boleh tahu nggak? Yang membedakannya ya, pertama dari buahnya sendiri, seperti Buah yang tadi aku ya. bilang, kapasitas buahnya sendiri, dan juga cita rasanya yang memang nggak biasa gitu loh. Ya. Biasa kan asinan kan warnanya kan agak merah-merah gitu ya, karena kena ulekan cabai atau apa gitu kan. Iya, Kalau aku sendiri enggak, ini kita kuahnya benar-benar kuahnya warnanya bisa dilihat sendiri, warna Iya. putih. Ini ya. Dan kita juga ada juga yang kuah merah juga, itu dari ini semua datangnya dari manisannya itu sendiri yang Oh, gitu. memang Oh, oke. bahan bakunya kebanyakan import dari Thailand. Jadi buah-buahnya banyak yang import ya. Banyak yang import sebagai. Jadi Wow. dari sini dari perkenalan awal ini tentunya harganya kita tahu bahwa harganya pasti akan lebih mahal dong. Iya. Nah, pada waktu define atau tentukan harga, bagaimana caranya Julie yakin bahwa harga ini pasti bisa kesambar masyarakat nih, laku gitu istilahnya? Aku melihat dengan untuk buahnya ya, Ya. dengan buahnya. Jadi
seorang customer, aku nggak ingin mengecewakan juga dengan mereka mengeluarkan spendnya begitu mahal, tapi kapasitas buahnya tidak memadai kan, maksudnya tidak berkualitas, aku juga tidak mau. Jadi aku bikin sebaik mungkin dengan se-worth it mungkin dengan harga yang segitu. Berapa sih harganya? Mulai dari berapa sampai berapa? Kita starting dari 50.000 sampai dengan 450.000. 50.000 sampai 450.000. Nah ini di sini ada 2 contoh packaging nih. Kalau yang kecil ini harganya berapa? Kalau yang ini spesial dari kita sendiri. Ini paket mewah namanya. Paket mewah? Ya ini paket mewah namanya. Ini 180. 180.000. Iya. Wow. Oke. 180. Nah kemudian kalau yang besar itu? Oh kalau yang ini masih medium ya. Masih medium. Ini Ada masih yang lebih medium. Ini medium, besar masih ada yang lagi, lebih gede. Yang ini 350.000. Yang itu 350.000. Wow. Yang lebih besar lagi 450.000. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat ternyata dari waktu luang. Iya. Dan kemudian dari hobi jalan-jalan, ada satu passion, ingin kemudian mengembangkan waktu, mengembangkan diri ceritanya nih. Dan kemudian ternyata dicoba-coba dan laku. Pembeli yang kira-kira yang nama-nama beken, nama-nama keren yang udah pernah beli dari asinan mewah ini siapa aja, bisa di-mention nggak? Untuk kalangan selebritis. Yes. Puji Tuhan lumayan banyak juga sih dari selebritis dan dari waktu itu pernah ada satu acara untuk acara menteri di daerah Senayan gitu, ada pemesanan juga sih. Wow, keren. Untuk perumahan kementerian. Cocok nih lah ya kalau untuk selebriti karena kan harus jaga berat badan dan ini semua buah-buahan ya. Oke, Cocok sekali. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam Good News program dan dalam bincang-bincang kita yang pastinya semakin seru nanti di segmen yang berikutnya. Hanya untuk beli rambutan. Kebetulan kita jalan dan kita bela-belain satu koper isinya buah semua. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Deli Kriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Inilah alasannya kenapa dibilang mewah ya. Karena kiwi juga nggak murah ya. Tapi ini stroberinya asam atau manis nggak nih? Manis dong. Oh, aku coba ya. Iya boleh. Udah roll. Duh. Bentar pemirsa. Ya pemirsa sekalian. Kita lagi masuk segmen ketiga. Dan kayaknya kita kalau nggak nyoba nggak enak banget. Dan ini ada buah plum. Udah roll loh nih. Ini jadi, jambu Thailand. pemirsa sekalian ini ada buah plum. Ini nice banget. Iya rasanya meledak-ledak ya. Wow, this is nice. Iya. Asam, manis, asin menjadi satu ya. Iya. Jadi kalau ini ternyata bukan buah kalengan juga, gimana menjaganya tetap fresh? Nggak ada pengawetnya juga? Nggak ada. Nggak ada pewarnanya juga, natural semuanya? Natural. Ya, jadi pemirsa sekalian di Good News program hari ini kita menampilkan Julie, seorang ibu rumah tangga yang kreatif banget nih ya. Karena dari hobinya dia, dari jalan-jalan ke Thailand ya. Dan kemudian tentunya suka makan tapi ya. Suka sekali. Tapi kayaknya dari tampangan bodinya kayaknya nggak kelihatan kalau suka makan nih ya. Dan kemudian dari hobi menghasilkan duit. Nah inilah intinya. Dengan topik Good News hari ini yaitu apabila ada usaha pasti ada jalan ya. Oke silakan Deb. Nah mau bertanya sama Julie, suka dukanya apa dalam mengembangkan bisnis ini?
Terutama untuk di bahan baku ya. Mm-mm. Apalagi kalau ketemu ibu-ibu hamil yang ngidam banget Ngidam. rambutan. Kadang Rambutan. itu rambutan itu kan dia kan musimnya nggak tentu ya. Iya. Jadi aku sampai pernah tuh bela-belain untuk ibu hamil, aku beli rambutan yang biasanya memang harganya nggak terlalu mahal ya, low price. Sampai aku pun waktu itu sempat pergi ke Thailand sama suami. Seriously? Hanya Iya. untuk beli rambutan. Kebetulan kita jalan dan kita bela-belain satu koper isinya buah semua. Wow. Boleh masuk ya? Boleh. Oke. Puji Tuhannya kita juga sambil berdoa semoga boleh masuk gitu kan. Jadi isi rambutan, Itu doanya gimana? lengkeng. Doanya gimana waktu masuk? Tuhan butakan mata mereka gitu. Tuhan jangan biarkan mereka peka gitu. Oh gitu. Jangan bukan dibuka anak-anak. Iya. Seperti itu. Terus. Dan ada beberapa buah, ada beberapa bahan yang lainnya untuk kayak pemanisnya kayak gitu kan, untuk kayak manisan yang dari Thailandnya sendiri dia Ini agak pakai susah. kiamoy ya manisannya. kiamoy. Wow. Agak Nah, susah. setahu saya ya, buah-buah import itu kadang-kadang nggak ada, ya kan? Sering tuh kalau saya mau bikin apa gitu, cari buah ini, nggak ada di pasaran. Mungkin lagi nggak boleh masuk sama bea cukai atau Iya, apa. Pernah iya. nggak terjadi kayak gitu juga? Pernah juga sih, tapi kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi kayak paling aku sama suami sih yang sibuk sih. Ayo kita lihat yuk di supermarket ini ada ga atau toko buah ini ada ga. Jadi kita keliling-keliling Jakarta. Bahkan kita telepon dulu ke mereka gitu. Ada buah ini gak gitu loh yang memang nggak musim gitu loh. Dalam 1 bulan, kira-kira berapa porsi yang bisa dijual? Hitungannya bagaimana nih kamu? Targetnya apakah berapa ratus kilo, berapa ton atau apa nih? Nggak tentu sih ya. Ya. Kalau misalnya, tapi kalau untuk setiap harinya sih kurang lebih ada 100 lebih lah. 100 lebih order. Wow, that's nice. Ya. Dan ini kayaknya terus berkembang karena dari Instagram asinan mewah sendiri saya ngeliat followernya juga semakin lama semakin banyak gitu Iya. ya. Nah kebanyakan mereka ordernya dari mana gitu? Kita kan kita ada admin, jadi Ya. melalui admin ataupun kita udah kerjasama dengan Gojek, Shopee gitu. Jadi ini teknik marketingnya apakah menggunakan sosial media? Sosial media, pure Jadi ternyata, pure. sosial media. Kamu sendiri nggak punya counter di mana gitu nggak ada? Aku baru ada satu counter di Jakarta. Jadi memang kalau di Gojek itu kita harus mempunyai satu store dan store kita ada di Sunter Food Market. Oh di Food Market Sunter Iya, ya. Sunter Food Market. Jadi ternyata memang dengan sosial media aja itu bisa berkembang gitu bisnisnya ya. Ya, puji Tuhan ya. Campur tangan Tuhan juga sih. Nah boleh cerita nggak dulu? Itu kan tadi diceritakan dari hobi. Terus kemudian akhirnya karena ini kesukaan makanannya asinan dipilihnya itu. Nah waktu mulai bisnis ini pertama kali ada ketakutan nggak nanti kalau nggak laku bagaimana gitu? Aku sih nggak pernah berpikir seperti itu ya. Jadi aku memang jalanin. Jadi aku benar-benar jalanin di mana kita bisa fokus, di mana kita memang niatnya awalnya mau berusaha dan mau memberikan sesuatu yang baru untuk setiap kalangan masyarakat gitu. Semua pasti akan berhasil. Jadi yakin aja pasti berhasil gitu. yakin. Jadi lakuin aja dulu lah. Iya. Daripada terlalu banyak mikir malah Jalanin nggak dulu, jalan-jalan. iya. gitu. Iya. Emang Jadi aku melangkah dulu. Kalau misalnya mulai seperti ini bisnis makanan atau asinan ini perlu modal besar nggak? Untuk spend pertama sih lumayan ya, apalagi juga nanti kalau untuk kita mempunyai satu store kan itu kan kayak maintenance-nya juga harus dipikirin juga sih. Jadi dari asinan ini dimulai pertama kali jual sampai punya toko itu diperlukan waktu berapa lama? aku itu sekitar 1 tahun ya. 1 tahun. Nah boleh tahu nggak initial modalnya berapa sih? Kalau misalnya asinan mewah ini supaya memberikan inspirasi buat orang-orang untuk yang ingin mulai satu bisnis baru gitu? Mungkin under 20 ya. Under 20, jadi di bawah 20 juta udah bisa mulai bisnis baru. Wow, menarik banget. Jadi untuk Anda di luar sana, ini adalah suatu contoh yang sangat keren banget. Ini very inspiratif karena dari apa yang Julie lakukan, ini seharusnya bukan alasan untuk siapapun di luar sana, terutama Anda para wanita. Banyak sekali orang-orang yang menghubungi kami melalui bantuan doa. Mereka berkata suaminya kena PHK, kena masalah terlilit utang, gak bisa sekolahin anak dan macam-macam.
hanya dengan modal yang sangat kecil sekali, tetapi dengan kemauan yang luar biasa dan ada kejituan untuk membaca apa yang hikmat Tuhan berikan, maka bisalah dimulai satu bisnis yang keren banget dan ini very millennial banget dan ini akan menjadi berkat buat keluarganya, buat keluarga Anda bahkan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Stay tune di Good News Program. Bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Very nice. Ada Nadia, Mantap. silakan duduk. Silakan duduk. Selamat datang di Good News Selamat datang Program. di Good News Program. Ya. Apa kabar nih Nadia? Baik. Ya, tadi itu dengerin kamu nyanyi ada asinan, kayaknya lagi di nge-lounge gitu loh. Pas ya. Ya, pas banget gitu. Nanti nyanyi lagi ya. Boleh. Kita lagi mau makan lagi gitu ya, silakan. Suaranya bagus. Terima Dari kasih. kecil hobi nyanyi? Iya, memang dari kecil sudah dilesin piano juga Oh, sama oke. mama. Jadi musikalitas kamu bagus Iya. ya.
Terus sudah punya album atau rencana punya album? Udah ada, sebenarnya 4 tahun yang lalu aku udah sempat bikin mini album rohani. Itu isinya 5 lagu. Salah satu lagunya tuh ciptaan aku sendiri. Tapi memang ada kendala sih memang dari dalamnya gitu. Ya. Jadi dalam apanya? Internalnya mungkin dari manajerku ya, agak sedikit ada sempat bermasalah lah gitu. Jadi nggak jadi terbit albumnya? Sempat cuma waktu itu hanya berapa ratus keping aja, sisanya manajerku membawa. Oh, dibawa lari? Iya, Maksudnya? dibawa lari gitu. Kan sekarang gampang tuh duplikasi lagi apa itu? Tadinya sebenarnya aku mau recycle ulang lagi album ini, tapi memang karena sudah menikah juga gitu, jadi memang iya, jadi tujuan utama aku kan adalah tetap nomor 1 adalah keluarga. Good. Nah, terus dengar-dengar justru karena albumnya dibawa lari sama orang gitu, malah kamu mengembangkan usaha yang lain nih, bener nggak? Ini ada lagi nih contoh ibu rumah tangga yang mengembangkan usaha. Apa nih usahanya? Kebetulan kan aku dari TK itu aku udah les piano klasik, terus aku ambil sertifikat guru piano. Jadi aku sekarang udah membuka sekolah musik sendiri. Nice. Gitu. Di mana? Apa namanya? Di Cibubur Country, namanya Nadia Anggi School of Music. Nice. Iya. Kapan itu mulai berjalannya? Mulai berjalan sih akan launching tahun ini sih. Oh gitu. Oke. Ya. Tapi muridnya sudah ada. Yang mendaftar sudah, guru-gurunya juga sudah lengkap. Oke. Gitu. Bagaimana Nadia bisa mempunyai keberanian untuk kemudian mengatakan this is it, ini yang saya harus lakukan gitu? Yang pertama aku melihat, karena moto aku hidup aku tuh dari kecil adalah melayani gitu. Jadi aku gak mau pelit gitu bagi ilmu buat orang-orang yang ada di sekitar aku gitu. Karena aku dulu pertama kali jadi guru piano itu pernah gak dibayar. Iya. Okay. Dan aku tuh gak memikirkan bayaran tuh berapa, yang penting murid aku bisa dan dia berhasil dan bisa seperti aku juga nanti ke depannya. Kamu ngelesin piano berapa lama gak dibayar? Aku itu sempat hampir 2 bulanan aku sempat gini. Masih terbuka nggak yang promosi itu? Sudah enggak. Tahu gitu anak kita dilesin ke Nadia ya. Kalau masih terbuka nanti saya cariin murid gitu. Banyak kalau itu. Oh gitu ya. Oke. Kayak gitu sih, jadi di lain musik, dan aku kebetulan karena suami juga fotografer. Oh nice. Jadi aku juga menggeluti dunia makeup artis. Wow. Gitu. Kayak hari ini aku makeup sendiri. Oke. Iya. Jadi serba talenta, serba bisa nih. Kita menampilkan 2 wanita yang luar biasa nih. Oke, keren banget. Jadi ngomong-ngomong, Julie juga makeup sendiri loh. Nice, oke. Iya. Oke, jadi suami kamu fotografer, kamu modelnya. Bisa jadi model juga. Oke. Dan juga jadi makeupnya juga gitu. Nice, oke. Nanti sewaktu-waktu datang lagi ke Good News Program untuk bisa nge-launch bareng ya. Oke ya, dan makanannya asinan mewah nanti ya. Oke, sip, menarik banget gitu. Ya, good combination. Oke, nah pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah nama dari asinan yang tadi dibawa oleh Bu Julie? Ya, Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya baik melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa ataupun melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku, ya, buku-bukunya seperti ini ya, persembahan dari Anugerah Ministries dan rekan-rekannya. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Saya pulang ke Indo dengan penuh harapan, aku sampai di Indo, aku gak mau sia-sia nih, jangan sampai aku gak ketemu papa saya. Dan puji nama Tuhan, aku masih bisa mengurusi papa saya di rumah sakit.
roh saudara dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Wanita berkemenangan dalam Good News program ada kemauan, ada jalan. Saya jadi ikut bangga gitu ya sebagai sesama wanita kalau para wanita ini bisa berkarya dalam hidup mereka. Sebenarnya saya juga sering berdoa sama Tuhan gitu. Tuhan, saya gimana ya mengembangkan talenta, cuman saya nggak punya waktu luang. Jadi nggak bikin bisnis apa-apa. Oke, nah Julie rupanya juga punya pengalaman pribadi nih ya, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bisa diceritakan nggak pengalaman pribadi yang pernah Julie alami dalam hidup? Waktu itu di tahun 2018, tepatnya di bulan Juli tahun lalu, saya mengalami kedukaan yang luar biasa. Saya harus kehilangan papa saya untuk yang kedua kalinya. Untuk yang kedua kalinya? Kenapa kedua kalinya? Yang pertama kali saya kehilangan papa saya pada saat mama dan papa saya divorce. Oh, oke. Umur berapa waktu kamu? Waktu itu aku umur 9 tahun ya. 9 tahun mereka bercerai. Iya. Dan yang kedua aku harus kehilangan papa saya pada saat papa saya meninggalkan dunia ini. Jadi di bulan Juli 2018 kemarin, pada saat itu aku bersama suami dan anak-anak kita lagi liburan ya, karena memang waktu itu libur lebaran kan cukup lama, jadi kita lagi di luar negeri, kita lagi liburan. Dan papa saya yang memaksa saya udah, karena beliau tahu saya udah prepare dari jauh hari, pesan tiket, hotel dan lain-lain gitu kan, sehingga dia tidak mau merepotkan saya, sehingga beliau merasa pada saat itu beliau ada di rumah sakit dan papa saya bilang, kamu harus pergi, kamu pergi ya, papa nggak apa-apa, papa oke, di sini kan banyak yang jagain gitu kan. Oke pak, aku bilang aku pergi, tapi kalau papa ada apa-apa aku pasti langsung pulang, aku bilang gitu kan. Oke, pada saat itu kebenaran papa saya waktu itu menderita sakit paru-paru ya, jadi paru-parunya itu udah molor, turun ke bawah. Wow, kenapa bisa seperti itu? Karena dia lagi mudanya dia perokok berat. Ini makanya untuk tidak boleh merokok. Perokok berat. Sehingga paru-parunya tuh molor ke bawah, jadi cuma di maintain pakai obat, setiap hari minum obat gitu kan. Dan mulailah berjalannya waktu semakin tua, jadi banyak timbul penyakit yang lain, ada gula, ada darah tinggi, sehingga beliau pada saat itu juga terdampar di rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, aku lihat, jadi aku setiap hari di luar negeri pun aku merindukan papaku tuh, maksudnya bisa pergi bareng sama kita sekeluarga, tapi dia nggak berdaya. Dia jalan sebentar aja capek dan ngap gitu loh, susah nafas gitu kan. Jadi sehingga aku di luar negeri pun aku cuman video call sama papa, lihat nih pak, bagus banget ya pak pemandangannya seperti ini gitu kan. Terus pada saat di sana aku lihat kok papa saya makin lama makin drop. Padahal kayak waktu aku meninggalkan papa saya pergi ke luar negeri, kondisinya nggak seburuk itu, nggak separah itu. Jadi aku setiap hari selalu video call sama papa. Sehingga satu hari aku ditelepon dengan dede aku, dia bilang, kayaknya papa kondisinya makin turun. Dia bilang, kayak kamu harus pulang. Dia bilang, oke, aku berunding dengan suami, aku bilang, aku memberanikan diri pulang seorang diri. Aku bilang aku harus pulang. Aku bilang kamu di sini sama anak-anak aja karena masih ada 5 hari lagi kan. Pada saat itu aku langsung balik ke Jakarta. Di atas pesawat aku cuman dengan kondisi yang papa saya yang waktu itu benar-benar sekarat sekali kalau menurut aku kan, sampai nggak tahu siapa orang lagi kan. Aku berdoa sama Tuhan di atas, aku bilang Tuhan Yesus, aku minta tolong sama Tuhan, izinkan aku bisa tiup lilin bareng sama papa saya. Karena pada saat itu
di tanggal 4 Juli saya tiba sampai di Jakarta. Aku tahu nih, karena sebelumnya itu tahun lalunya aku ulang tahun pun aku berdoa sama Tuhan, doa sekedar Tuhan aku pengen nih ulang tahun bareng sama teman-teman gimana ya gitu kan, sehingga ada satu dari komunitas Mini Cooper memberikan saya free ulang tahun gratis, mereka merayakan dan aku berpikir seperti itu, kalau Tuhan memberikan aku keinginan untuk duniawi, maksudnya untuk party kayak gitu kan. Iya, apalagi kalau untuk papa. Aku yakin, apalagi kalau untuk papa saya kan. Jadi aku berdoa sama Tuhan, aku bilang aku pengen tiup lilin bareng sama papa saya. Dan pada saat itu saya pulang ke Indo dengan penuh harapan. Aku sampai di Indo, aku nggak mau sia-sia nih, jangan sampai aku nggak ketemu papa saya. Dan puji nama Tuhan, aku masih bisa mengurusi papa saya di rumah sakit selama 5 hari. Dan pada saat itu tanggal 8, aku pulang tanggal 4 Juli kan. Tanggal 8 kamu ulang tahun. Tanggal 8 saya dikasih surprise sama sepupu aku kebenaran. Dikasih surprise karena dia tahu saya ulang tahun. Saya pun juga udah nggak tahu saya ulang tahun karena saya berpikir papa saya jadi fokus saya nggak kepikiran. Aku juga nggak tahu, sehingga aku di surprise dia belikan satu lilin dan aku memang momen itu aku bisa ulang tahun sama papa saya di situ. Dan setelah kita happy, ketawa-tawa, papa saya pun ketawa-tawa gitu kan. Jadi papa bisa sadar kembali. Bisa sadar kembali. Setelah aku pulang, recovery 1 hari, dia udah mulai bisa mengenal orang dan udah bisa marahin aku gitu kan. Kok dimarahin sih? Karena dia tangannya diikat kan. Jadi kita suka bohongin papa gitu loh. Maksudnya biar dia tangannya ini udah sebentar doang kok Pak. Tapi kok nggak dibuka-bukain? Tolong dibukain kamu nih. Iya, karena dia banyak infusan kan. Jadi akhirnya tapi papa bisa celebrate ulang tahun. Iya, celebrate ulang tahun dan papa saya panggil saya sini. Dia kasih aku ciuman terakhir di situ. Aku juga nggak berpikir, aku nggak inget doa aku di atas pesawat itu bersama Tuhan. Aku minta tiup lilin sama papa itu, aku benar-benar nggak inget banget doa di situ. Dan pada saat besok paginya saya bangun, saya dibangunin sama suster juga. Bangun, kayaknya papa udah nggak ada. Saya langsung shock. Jadi memang Tuhan itu tanggal 9 berarti. Tanggal 9. Jadi teman-teman aku juga bingung mau ngucapinnya turut berduka cita ataupun selamat ulang tahun. Jadi ya itulah kehidupan ya. Kita nggak bisa istilahnya tahu usia manusia, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk Papa dan juga untuk Julie tentunya. Ya. Menurut aku itu kado yang terindah sih. Ya, puji Tuhan. Kita akan take a break dan nanti kita akan kembali ya. Puji Tuhan pemirsa sekalian, kita tahu bahwa setiap manusia ini perlu punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda? Dalam topik ini kami juga ingin mengajak Anda, ada nomor-nomor telepon Anda dapat hubungi kami sekarang juga. Permasalahan apapun juga, pergumulan apapun juga, hubungi kami karena kami akan membantu Anda untuk berdoa bersama dengan Anda dan Tuhan akan sanggup memberikan jawaban yang terbaik. Amin. Stay tune hanya di Good News program. Kalau yang asinan mewah ini apakah khusus bisnisnya Julie atau berdua juga? Iya, berdua juga sih. Berdua juga. Cuman ya Yuli yang jalanin gitu. Oke. Jadi kamu di belakang layarnya gitu. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delicriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sosis, shake, sosis, sosis. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake.
Ya, kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dalam episode yang menarik yaitu serial Wanita Berkemenangan. Apabila ada usaha pasti ada jalan. Kembali kepada Ya, nah di narasumber. studio telah hadir seorang narasumber lagi nih ya. Daniel namanya. Sama dong ya. Ya, terima Daniel yang kasih udah ini datang. Suaminya Julie ya. Ya, silakan perkenalan. Nama sekolah saya sih Octaviurdi, cuman nama baptis itu Daniel. Nah, karena saya anak nomor 4, ada cici-cicinya di atas kan T ya. Jadi Daniel T. Jadi rupanya sekarang ini ada istilah di balik istri yang berkemenangan ada suami yang mendukung. Oke, kita ingin tanya nih, pada waktu istri kamu mulai bisnis asinan mewah tentunya istilahnya dia semakin populer, banyak diundang ke kiri kanan, talk show, pelayanan, dan bahkan ada beberapa televisi udah undang dia nih. Nah, hati kamu sebagai seorang suami gimana? Kamu merasa tersaingi nggak gitu? Enggak, saya dukung aja. Sama Jadi, sekali nggak ada perasaan kalau syuting ya insecure kita atau- bareng, saya anterin gitu. Oh, oke. Ya, itu aja sih, nggak ada apa-apa. Terus kemudian sekarang istri rupanya secara keuangan dia lebih banyak dong uangnya, maksudnya dibandingkan dulu pribadi. Kalau dulu kan pasti hanya bergantung suami. Kalau Enggak sekarang juga sih. Kita dari dulu kan kita ada usaha di ini garment ya. Ya. Jadi kita suami istri tuh dari dulu uang saya ya uang kamu, ya uang saya gitu. Sama-sama. Jadi itu Kita intinya. kelola bareng-bareng gitu. Bukan uang suami sendiri, uang istri sendiri. Oke. Nah, oke, silakan Dep. Nah, kalau yang bisnis garment itu sampai sekarang masih jalan. Masih. Itu Daniel yang jalankan. Kita berdua juga. Oh, kalau yang asinan mewah ini apakah khusus bisnisnya Julie Iya. atau berdua juga? Ya berdua juga Oh, sih. berdua juga. Cuman ya Yuli yang jalanin gitu. Oh, oke. Jadi kamu di belakang layarnya gitu. Iya. Bisa dikatakan gitu deh. Oke. Nah, pengen belajar nih ya, karena mungkin banyak suami-suami di luar sana yang ketika istrinya lebih maju kemudian merasa takut gitu. Mungkin takut tersaingi atau mungkin takut kalau nanti income istri lebih besar. Nah, ini Atau istri nggak punya waktu untuk suami. ya, nah itu gimana ya. kalau menurut Daniel untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu? Kalau aku dari dulu tuh berpikir gini, kan ada orang gitu kalau jadi suami biar istrinya nggak tahu apa-apa, ya kita yang dapat kerja ya, dapat uang, jadi bisa dikontrol istrinya ya. Ya. Tapi aku berpikiran lain. Kalau kita hidup itu kan kita nggak tahu siapa yang duluan gitu. Ya yang saya bisa ya saya ajarin juga ya. Kita basicnya dulunya kan yang di Tanah Abang kan saya dulu, tapi kan saya merit ya saya ajarin yang saya bisa ajarin ya. Ya toko juga bareng-bareng gitu. Jadi ya itu kembali lagi kalau kita hidup itu kita nggak tahu yang mana dulu gitu. Nah kalau saya dulu ya dia bisa jalanin, kalau dia dulu ya saya bisa jalanin gitu kan. Yang penting anak-anak nggak terlantar, yang itu utamanya sih. Pemikiran yang baik banget ya, karena dengan cara seperti itu istrinya juga mengerti apa yang menjadi pergumulan suami dan sebaliknya. Ya, nah bisa cerita kembali kepada Julie nih, bagaimana kamu meyakinkan suami kamu bahwa semuanya akan tetap seperti dulu? Ada lagunya, aku masih seperti yang dulu gitu ya, silakan. Bagaimana ya, jadi aku memang dari dulu ya, karena kita memang hampir 24 jam selalu bersama, kecuali pada saat kita pelayanan ya, mungkin dia pelayanan ke dia punya komunitas, aku pelayanan ke aku punya komunitas, ataupun kebanyakan kita bekerja, kita selalu bersama sih. Seperti itu. Mengatur waktunya bagaimana supaya kamu tetap bisa memerankan peran sebagai istri yang baik, sebagai ibu yang baik buat anak-anak, tapi juga menjalankan bisnis? Kalau bisnis kan biasanya aku tuh repotnya biasa kalau lagi build ya, bangun pertama kali itu kan. Sehingga aku bagaimana caranya bisnis itu bisa berjalan, jadi aku maintenance dari awalnya dulu sehingga nanti sistem itu berjalan, nanti aku bisa serahkan sama yang lain kayak gitu. Jadi sehingga aku banyak waktu untuk suami, untuk anak-anak, seperti itu sih. Bener ya Daniel, dia banyak waktu untuk kalian. Nah ini kita pengen tahu nih sebelum kita akhiri segmen ini. Nah untuk asinan mewah sendiri, hal seperti apa yang kalian atau Julie sendiri akan kembangkan ke depannya? Kerinduan kita sih, pergumulan kita pada saat ini, aku ingin kalau Tuhan mengizinkan kita mempunyai store di beberapa kota, karena banyak sekali setiap kota dari Makassar, dari Padang, dari Medan ingin hadir asinan mewah di Apa kota-kota maksudnya ambil mereka. keagenan atau seperti apa? Atau franchise gitu?
Enggak sih, mereka lebih ingin maksudnya kita sendiri yang benar-benar store pure asinan mewah untuk ada di sana. Nah, strateginya gimana nih? Mungkin Daniel bisa jelasin sedikit nih. Strateginya ya, justru kita lagi mikirin nih. Iya, karena ini buahnya kan harus fresh, harus juga ngolah bahannya juga nggak bisa sembarangan gitu. Jadi ini sama sekali nggak pakai pengawet? Enggak. Jadi cita rasanya nggak berubah gitu. Iya. Itu juga salah satu kendala kita sih. Jadi agak susah gitu untuk buka cabang yang jauh-jauh gitu. Karena kita kontrolnya agak. Tapi kamu dukung ya, untuk buka cabang-cabang itu? Ya pasti kita dukung 100% kita dukung. 100%. Oke, good. Jadi kita berdoa nanti biarlah Tuhan akan memberikan hikmat lebih dahsyat. Bagaimana asinan ini bisa terus melebar dan tentunya dari berkat-berkat yang ada jangan lupa untuk melayani Tuhan ya. Permuliakan Tuhan dengan berkat-mu kata Tuhan ya. Oke, puji Tuhan. Nah, pemirsa sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab ini dari Departemen Doa ya. Ada seorang pemirsa yang beberapa saat lalu minta dukungan doa. Setelah kami doakan dia mengirim balik SMS dan berkata, "Shalom, terima kasih atas dukungan doanya. Sebulan setelah saya meminta dukungan dalam doa, setelah lama belum memiliki anak, akhirnya di bulan Juni 2018 saya hamil dan di awal Maret saya melahirkan." Wow, puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke doa@anugerah.net sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa hanya di Good News Program. Mulailah kita memiliki satu sikap hati di mana kita mau belajar untuk memiliki keterampilan yang baru. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah memberikan satu peribahasa atau suatu contoh. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delicriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Masih bersama kami dalam serial Wanita Berkemenangan, ada kemauan, ada jalan. Kembali kepada narasumber kita, Julie. Nah, ini kan mau segmen terakhir nih ya. Bagaimana minta kepada Julie untuk memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah, khususnya buat para wanita. Mungkin mereka ada yang mau mulai startup bisnis, mengembangkan talenta mereka, tapi takut melangkah. Nah, silakan Julie memberikan dorongan buat mereka. Untuk para wanita di luar sana, jangan pernah berhenti untuk mencoba dan selalu mengandalkan Tuhan, itu yang pertama. Dan selagi kita masih mempunyai tangan dan kesehatan, segala cara kita bisa lakukan untuk menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih untuk waktunya Julie ya, dan juga untuk Daniel. Thank you. Kami berdoa sekali lagi biarlah asinan mewah ini terus akan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, dan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan menjadi panduan buat kehidupan kita. Kita lihat bersama-sama daripada kitab Amsal pasal ke-22. Kita melihat bersama-sama daripada ayat 29. Di sini firman Tuhan berkata, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Nah, pemirsa sekalian, tadi kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak musim kehidupan. Nah, kerap kali tanpa kita mengerti atau tanpa kita minta, ada juga musim kehidupan di mana secara keuangan terutama, ini kemudian kita menghadapi grafik keuangan yang menurun.
kemudian ada masalah-masalah keuangan yang terjadi. Nah, seperti yang kita tahu tentunya tidak semua itu istilahnya kita minta. Kita nggak pernah berdoa ada masalah keuangan terjadi pada kehidupan kita, kena PHK ya. Kemudian istilahnya termasuk Anda-Anda yang masuk kepada usia pensiun, bahkan tidak sedikit daripada Anda yang mungkin masuk usia pensiun dini. Nah, makanya kita menampilkan episode-episode seperti ini supaya menjadi inspirasi buat Anda. Nah, khususnya ada para wanita. Di sini dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap? Di dalam bahasa Ibrani, cakap ini tahu nggak bahasanya apa? Yaitu mahir. Nah, menarik banget karena mahir ini dijadikan menjadi satu kosakata bahasa Indonesia. Mahir ini tentunya artinya orang yang mempunyai skill atau mempunyai keterampilan ya. Jadi saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya mendorong setiap pemirsa Good News program, mulailah kita memiliki satu sikap hati di mana kita mau belajar untuk memiliki keterampilan yang baru. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah memberikan satu peribahasa atau suatu contoh ya. Ada 3 orang hamba di mana tuannya pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, kemudian masing-masing diberikan talenta. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa masing-masing diberikan talenta-talenta yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang diberikan 10, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Namun demikian, belajar daripada hamba yang hanya mempunyai 1 talenta, kita tidak boleh untuk merasa minder, rendah diri, karena beberapa orang memang mempunyai sikap hati yang sama sekali nggak baik, sama seperti hamba yang terakhir ini, di mana mereka mengatakan karena aku dilahirkan di keluarga tidak mampu, kemudian dari suku tertentu, dilahirkan dari sebuah desa yang kecil, kemudian aku tidak berpendidikan tinggi, ya. Kita tahu bahwa memang ini semua kadang-kadang ada sesuatu yang tidak baik yang kita miliki dan ini nggak bisa kita rubah. Inilah yang disebut sebagai suatu takdir kehidupan, tetapi percayalah bahwa nasibmu tergantung daripada sikap hati dan upaya apa yang kamu mau lakukan sehingga nasibmu sendiri bisa kamu rubah. Tuhan memberikan satu wewenang atau otoritas karena sekarang kita tahu bahwa sekarang kita ini adalah anak-anak kerajaan surga. Di mana kerajaan surga itu turun ke muka bumi dan kemudian kita diperintahkan atau diberikan suatu mandat kepada kita daripada surga untuk merubah nasib kita dan menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, saya berdoa pemirsa sekalian, berarti kalau kita mau menjadi mahir, nomor 1 miliki sikap hati yang baik. Nomor 2 kemudian miliki suatu kemauan untuk belajar. Bahwa saya tidak merasa cukup puas secara positif tentunya dari apa yang keterampilan yang saya miliki, pekerjaan yang saya miliki, bahwa dari kemungkinan dari segi income yang saya miliki, memang kita nggak boleh bekerja demi uang, tetapi bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian nomor 3 kenali passion. Dan kemudian passion ini dengan lebih mudah seringkali kita mengerti daripada apa yang menjadi kesukaan atau hobi kita. Dan kembangkan dari sana, siapa tahu kemudian ada satu kesempatan-kesempatan baru di mana ini menjadi suatu kesempatan Anda memulai suatu usaha atau bisnis baru. Di Indonesia sendiri kita tahu bahwa jumlah entrepreneur atau pengusaha itu baru di angka sekitar 2%. 2% dari 250 juta lebih, ini masih sangat kecil sekali. Memang kita tahu tidak semua daripada kita akan atau harus menjadi entrepreneur, tetapi pada waktu Anda diberikan kesempatan untuk tidak menyerah dan Anda dapat memainkan peran yang sangat baik, saya percaya firman Tuhan mengatakan, janjinya dikatakan bahwa pada waktu Anda cakap di dalam kehidupan ini, Anda akan dihadapkan kepada raja-raja, pembesar-pembesar, orang-orang penting, dan artinya nama Bapa di surga akan dipermuliakan melalui kehidupan Anda. Apakah Anda tertantang? Siapapun Anda, apakah Anda wanita yang dilahirkan dari keluarga orang berada, orang sederhana, ya, pendidikan yang sangat tinggi atau pendidikan yang sederhana atau biasa saja, percayalah bahwa Tuhan mengasihimu dan Tuhan memanggilmu menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa khususnya di luar sana untuk para wanita yang mereka saat ini lagi mencari keberanian atau inspirasi untuk memulai bisnis baru. Memberkati mereka Tuhan, untuk mereka tidak menyerah, dan berkati Tuhan, janjimu mengatakan apabila kami cakap, Engkau sendiri akan mempromosikan kami, menghadapkan kami kepada orang-orang pembesar, kepada raja-raja dan orang-orang penting. Berkat-Mu tercurah kepada setiap pemirsa Good News, mereka yang mau belajar untuk menjadi mahir
dalam kehidupannya, menjadi skillful, menjadi mengembangkan talenta yang kau berikan. Aku memberkati engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berjanji engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Dan Tuhan selebih daripada sanggup membuat hidupmu berhasil dan berbuah demi kemuliaan namanya. Terima pemirsa sekalian, terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan pemirsa ya, satu tayangan Good News luar biasa telah kita lalui bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrota, dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami yaitu @Anugerah Ministries. Apabila Anda diberkati, reshare kepada teman-teman Anda dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama Anda dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.